bisa memperbaiki kelemahannya, bangsa itu bisa menutupi kelemahannya. Di era kepemimpinannya sebagai Menhan, Indonesia telah melakukan belanja besar-besaran untuk memodernisasi militernya. Bahkan hingga menaikkan anggaran pertahanan sebesar 20% menjadi 390 triliun rupiah. Diyakini dalam 5 tahun kepemimpinannya modernisasi alutsista akan terus berlanjut hingga keberagaman dan koleksi persenjataan Tentara Nasional Indonesia atau TNI kian mumpuni hingga disegani dunia. Sia-sia sederet alutsista milik TNI berikut ini adalah yang tercanggih di kelasnya dan patut dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Indonesia telah mengakuisisi beberapa varian Sukhoi Su-27 dan Su-30 untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya. Dikenal sebagai flanker oleh NATO, pesawat ini merupakan hasil mahakarya Uni Soviet atau Rusia saat ini, yang dirancang untuk menandingi pesawat tempur generasi baru Amerika Serikat seperti F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan FA-18 Hornet. Su-27 memiliki desain aerodinamis yang khas dengan sayap delta, LERX atau Leading Edge Root Extension, dan 2 mesin turbofan Liul KAL-31F yang kuat. Pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum 2.500 km per jam dan memiliki jangkauan yang jauh hingga 3.530 km dan ketinggian bisa mencapai hingga 18.500 meter. Secara umum, Sukhoi Su-27 memiliki keunggulan manuvertabilitas tinggi, akomodasi persenjataan berat, jangkauan jarak optimal, serta kontrol fly-by-wire canggih. Adapun Sukhoi Su-30 merupakan jenis jet tempur multifungsi yang cukup efektif digunakan sebagai pesawat penyerang darat. Dengan kemampuannya, pesawat ini kerap disandingkan dengan FA-18E F Super Hornet dan F-15E Strike Eagle milik Amerika Serikat. Awalnya Su-30 dikembangkan sebagai modifikasi lebih lanjut dari Su-27 versi flanker. Meski memiliki kerangka desain dari Su-27, jet tempur ini memiliki sejumlah versi upgrade dibanding pendahulunya. Pada dapur pacunya, Sukhoi Su-30 dibekali tenaga penggerak 2 kali mesin turbofan Saturn AL-31F. Untuk performanya, jet tempur buatan Rusia ini dapat mencapai kecepatan 2.120 km per jam, serta jangkauan hingga 3.000 km. Untuk persenjataan, Su-30 mengakomodir meriam otomatis seri 30mm GSH-301 standar dan 150 proyektil. Pada eksteriornya terdapat juga sekitar 12 cantelan yang mendukung amunisi bawaan lain seperti rudal udara, pod roket, bom drop konvensional, serta bom berpemandu laser presisi. Walau begitu, kecepatan dan jangkauan masih kalah dari Su-27. Pesawat tempur ini hanya memiliki daya jangkau 3.000 km dan kecepatan hingga 2.120 km per jam. Indonesia memiliki beberapa unit pesawat tempur F-16 yang telah ditingkatkan kemampuan avionik dan struktur, termasuk varian F-16 MLU yang dapat menggunakan amunisi cerdas dan melaksanakan pertempuran beyond visual range. Pesawat F-16 Fighting Falcon sendiri mempunyai spesifikasi berupa kecepatan maksimum yang terdaftar adalah Mach 2.05 pada 40.000 kaki, atau sekitar 1.570 mil per jam. Pesawat tersebut dibuat dengan berbagai peningkatan struktur yang membuatnya semakin canggih. Dengan sematan teknologi ESA APG-83 Northrop Grumman, memungkinkan pilot bisa mengetahui detail area target yang belum diketahui sebelumnya, serta terdapat peta digital yang bisa disesuaikan dengan beberapa fitur. Terlebih lagi, pesawat tempur F-16 tersebut sudah dilengkapi dengan display pedestal atau CVD terbaru yang dapat memberi citra taktis bagi pilot, sehingga fleksibilitas dan penargetan semua cuaca bisa lebih cepat dan presisi. Layar bisa menampilkan peta situasi udara bergerak dan berwarna, lebih mudah untuk dioperasikan oleh sang pilot. TNI memiliki salah satu alutsista canggih yakni helikopter serbu AH-64E Apache buatan negeri Paman Sam. Helikopter AH-64E Apache adalah tipe helikopter militer dari jenis penyerbu atom penggempur yang bisa diterbangkan dalam berbagai keadaan cuaca. Helikopter ini bisa membawa gabungan persenjataan lain seperti AGM-114 Hellfire dan pod roket Hydro 70 di 4 hardpoint pada pangkal sayap.
Selain itu, helikopter Apache telah menggunakan teknologi avionik yang termutakhir seperti radar longbow dan MTADS. Tank terkuat di dunia saat ini adalah Leopard 2A7A1 yang merupakan tank tempur terbaru dari keluarga Leopard 2 milik Jerman. TNI AD memiliki sekitar 100-an tank dengan jenis serupa. TNI memiliki setidaknya 103 tank jenis Leopard 2, yakni sebanyak 62 tank jenis 2A4 dan 41 tank jenis Leopard 2RI. Adapun tank Leopard 2RI merupakan hasil upgrade dari tank Leopard 2A4 yang dilakukan oleh PT Pindad dan Rheinmetall. Upgrade ini meliputi pemasangan sistem penembakan baru, sistem navigasi, dan sistem proteksi yang lebih canggih. Tank Leopard 2 ini dioperasikan 4 awak, masing-masing bertugas sebagai komandan tank, penembak, pengisi peluru, serta pengemudi. Bobotnya 62 ton, dipersenjatai dengan meriam kaliber 120 mm dan 2 senapan mesin 7,6 mm. Mampu mendaki hingga kemiringan 60 derajat dan melaju hingga 72 km. Tank ini juga memiliki daya jelajah 550 km. Keduanya dilengkapi dengan paket baja komposit baru Advanced Modular Armor Protection atau AMAP, yaitu paduan modern bahan nanokeramik, titanium, dan baja. Komposisi armor ini memberikan perlindungan tingkat tinggi terhadap berbagai ancaman termasuk serangan anti-tank, ranjau, RPG, dan bom rakitan. Pindad APS-3 Anoa merupakan sebuah kendaraan militer lapis baja buatan Indonesia. Kendaraan yang diproduksi oleh PT Pindad Indonesia dimulai tahun 2006 hingga sekarang. Dalam penggunaannya, APS-3 Anoa dipergunakan untuk mengangkut personel yang dikenal dengan panser atau pengangkut personel lapis baja. Kendaraan yang satu ini dikenal tangguh lantaran memiliki spesifikasi unggul. Terkenal sebagai kendaraan yang memiliki muatan besar, APS-3 Anoa diketahui dapat menampung 3 awak dan 10 penumpang. Oleh karenanya, kendaraan ini sangat berguna ketika berjalan di medan pertempuran. Selain besar, kendaraan tempur ini juga memiliki senjata yang cukup lengkap. Beberapa di antaranya seperti senapan mesin kaliber 12,7 mm, senapan mesin kaliber 7,62 mm, dan pelontar granat otomatis 40 mm. Meskipun besar dan membawa muatan yang cukup banyak, APS-3 memiliki kecepatan 90 km per jam dengan daya jangkauan jelajah mencapai 600 km. Kehadiran kapal selam Alugoro 405 yang mulai diluncurkan sejak 2019 dan penyelaman di 2021 membuat Indonesia termasuk yang terbesar di ASEAN yang memiliki 6 kapal selam bersama Vietnam menyusul Singapura 4 unit. Thailand baru mengoperasikan 3 kapal selam buatan Cina, Malaysia 2 unit, sedangkan yang lainnya belum memiliki kapal selam. Namun dengan ukuran yang lebih besar, kapal selam kelas Changbodo ini punya opsi menambah peluncur guide missile di dalamnya. Apalagi TNI AL menambahkan roket anti kapal perang UGM-84 Harpoon buatan Boeing. Rudal bersayap sepanjang 4,6 meter, berat 221 kg, dan seharga 1,2 juta US dollar yang bisa menghantam target dari jarak 124 km. Spesifikasi kapal selam Alugoro ini mempunyai panjang 61,3 meter dengan kecepatan 21 knot di bawah permukaan air dan mampu berlayar lebih dari 50 hari serta dapat menampung lebih dari 40 kru. Berbeda dengan KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404. KRI Alugoro 405 adalah kapal selam pertama yang dirakit secara lokal di fasilitas PT PAL Surabaya. Hal tersebut merupakan kontribusi positif bagi kemajuan industri pertahanan terutama PT PAL dalam rangka proses alih teknologi menuju kemandirian produksi dalam negeri di bidang teknologi pengembangan alutsista TNI. Astros 2 Mk6 adalah peluncur roket multiple atau Multiple Launch Rocket System atau MLRS, jenis roket unggulan terbaru yang dimiliki TNI AD sebagai senjata bantuan tembakan. Astros 2 Mk6 dioperasikan oleh Satuan Arteri Medan atau Armed TNI AD.
Roket buatan Amphibras Aerospatiale Brasil ini mempunyai nama Area Saturation Rocket System atau ASROS yang diproduksi pertama kali pada 1983. Adapun seri yang dipilih dan dimiliki Indonesia adalah dari tipe 2 dan generasi ke-6 atau ASROS 2 MK6. Ren MLRS adalah ke arah sistem peluncur modular, di mana pengisian ulang munisi dilakukan bersamaan dengan tabung peluncurnya. Adapun caranya dengan mengganti tabung peluncur yang telah kosong dengan tabung peluncur baru yang sudah diisi munisi. Modernisasi alutsista adalah sebuah manifestasi patriotisme dan bentuk kewaspadaan agar dunia tidak menyepelekan bangsa Indonesia. Namun nyatanya posisi Indonesia di lapangan masih mendapatkan tekanan teritorial. Salah satunya di wilayah Laut Cina Selatan atau LCS. Beberapa waktu lalu Badan Keamanan Laut atau Bakamla mengusir kapal Cina di wilayah RI di perairan tersebut. Selain kapal perang, Indonesia juga mengalami pembobolan wilayah yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan. Latihan perang dengan Rusia pada November lalu mungkin saja adalah upaya penegasan lain Prabowo di luar memiliki alutsista tercanggih. Bahwa di bawah kepemimpinannya Indonesia tampil makin berani dan tidak layak diremehkan. Bahkan oleh China dan Amerika Serikat sekalipun. Apakah menurutmu belanja anggaran militer harus memiliki porsi terbesar dalam APBN?